Baik, perkenalkan nama saya Satrio Prayogo dengan NIM 22204241003. Di sini saya ingin menjelaskan apa arti tentang kepemimpinan. Eh, Kepemimpinan bukan sekedar tentang jabatan atau kekuasaan, melainkan tentang bagaimana kita memberi pengaruh, eh, menginspirasi, dan membawa perubahan. Seorang pemimpin hebat tidak dilahirkan begitu saja, melainkan dibentuk melalui pengalaman, pembelajaran, dan tindakan nyata. Tapi apa yang membedakan pemimpin biasa dengan pemimpin yang luar biasa, itulah yang akan kita bahas dalam video berikut. Di dunia yang terus berubah, kepemimpinan yang efektif menjadi lebih penting dari sebelumnya. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya mampu mengarahkan, tetapi juga memberdayakan timnya untuk mencapai tujuan bersama. Tapi apakah kepemimpinan hanya untuk mereka yang punya jabatan tinggi? Tentu tidak. Setiap orang bisa menjadi pemimpin dalam perannya masing-masing, baik di lingkungan kerja, komunitas, organisasi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu sempurna. Justru pemimpin hebat adalah mereka yang mau belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Kepemimpinan sejati bukan soal memerintah, tetapi juga soal bagaimana kita bisa menginspirasi orang untuk bergerak bersama mencapai hal-hal yang lebih besar. Ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana cara membangun kepemimpinan yang kuat dan berpengaruh? Simak video sampai selesai ya. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau membimbing dan menginspirasi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak selalu harus memiliki jabatan tinggi, tetapi juga yang terpenting adalah bagaimana ia mampu memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang sebenarnya bisa menjadi pemimpin, baik di lingkungan kerja, keluarga, organisasi, komunitas, maupun di lingkungan bermasyarakat. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki visi yang jelas. Visi adalah gambaran tentang tujuan yang ingin dicapai. Tanpa visi, sebuah tim atau organisasi akan berjalan tanpa arah. Selain itu, pemimpin juga harus mampu berkomunikasi dengan baik. Kemampuan itu penting agar pesan dan ide dapat disampaikan dengan jelas kepada anggota tim. Komunikasi yang baik juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan penuh semangat. Selain komunikasi, seorang pemimpin juga harus bisa menjadi contoh yang baik. Pemimpin yang dihormati adalah mereka yang bukan hanya pandai bicara, tetapi juga mampu menunjukkan tindakan yang nyata. Misalnya, jika seorang pemimpin ingin timnya bekerja dengan disiplin, maka ia sendiri harus menunjukkan sikap disiplin terlebih dahulu. Dengan begitu, anggota tim akan lebih mudah mengikuti dan menghormati pemimpinnya. Kepemimpinan juga berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan. Seorang pemimpin seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat. Untuk itu, pemimpin harus mampu berpikir jernih, menganalisis masalah, dan mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Keputusan yang baik akan membantu tim mencapai tujuan dengan lebih efektif. Selain itu, pemimpin yang baik harus peduli terhadap anggotanya. Kepedulian ini bisa ditunjukkan dengan mendengarkan pendapat mereka, memberikan motivasi dan membantu mereka berkembang.
Pemimpin yang peduli akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga setiap anggota tim merasa dihargai dan lebih semangat dalam bekerja. Menjadi pemimpin yang efektif bukan sesuatu yang instan, butuh proses belajar dan pengalaman untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Namun, eh, dengan kem- dengan kemampuan yang kuat, dengan kemauan yang kuat, setiap orang bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi dan membawa perubahan positif. Jika kita harus belajar berlatih dan berusaha menjadi contoh yang baik, maka kita pun bisa menjadi pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa, baik di badan eksekutif mahasiswa atau BEM dan maupun di himpunan mahasiswa atau hima, eh, bukan hanya soal memegang jabatan atau mengatur program kerja. Lebih dari itu, kepemimpinan di organisasi mahasiswa adalah tentang bagaimana seseorang mampu menginspirasi, menggerakkan, dan membangun kerjasama yang untuk mencapai tujuan yang bersama. Seorang pemimpin seorang pemimpin mahasiswa harus memiliki pemahaman yang kuat tentang visi dan misi organisasinya. Karena tanpa arah yang jelas, kegiatan yang dilakukan hanya akan berjalan tanpa tujuan yang nyata. Dalam organisasi mahasiswa, pemimpin harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan anggotanya. Contoh seperti di BEM sebagai organisasi eksekutif dan himpunan mahasiswa sebagai representasi keilmuan memiliki struktur yang berbeda, tetapi juga keduanya membutuhkan komunikasi yang efektif. Agar setiap program dapat berjalan dengan baik, pemimpin harus mendengarkan aspirasi anggotanya, menampung berbagai ide, serta menyampaikan kebijakan dengan cara yang transparan dan mudah dipahami. Tanpa komunikasi yang baik, akan muncul kesalahpahaman yang bisa menghambat jalannya organisasi. Selain komunikasi, pemimpin di organisasi mahasiswa juga harus memiliki sikap tanggung jawab dan keteladanan. Dalam banyak kasus, anggota organisasi akan melihat bagaimana pemimpin bertindak sebelum mereka mengikuti arahannya. Seorang Ini contohnya seorang ketua BEM yang hanya memberikan perintah tanpa ikut terlibat dalam kegiatan akan kehilangan kepercayaan dari anggotanya. Begitu juga di himpunan mahasiswa atau hima, jika seorang ketua tidak aktif dalam diskusi akademik atau pengembangan keilmuan, maka semangat anggotanya untuk berkembang juga akan menurun. Oleh karena itu, peran pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan komitmen terhadap tujuan organisasi tersebut. Tantangan lain dalam kepemimpinan organisasi mahasiswa adalah bagaimana mengelola dinamika kelompok yang terdiri dari berbagai karakter dan latar belakang anggotanya yang masing-masing seperti itu. Setiap anggota memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda, sehingga seorang pemimpin harus mau menjadi mediator yang adil dalam menyatukan berbagai pendapat. Konflik dalam organisasi mahasiswa adalah hal yang wajar, tetapi pemimpin yang baik akan mampu menyelesaikan perbedaan dengan bijak tanpa menciptakan perpecahan di dalam tim. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Dalam perjalanan organisasi seringkali muncul hambatan seperti keterbatasan dana, kurangnya partisipasi anggota, atau perbedaan pendapat dengan pihak kampus. Seorang pemimpin yang baik tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, tetapi juga tidak boleh terlalu lama untuk ragu.
Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak merugikan organisasi dalam jangka panjang. Eee, untuk kepemimpinan, juga menjadi kesempatan untuk mengasah keterampilan dalam mengatur sumber daya dan menjalankan program kerja dengan efektif. Seseorang pemimpin harus mampu mengelola berbagai, eee, situasi seperti semisalnya, di BEM, pemimpin harus, eee, bisa mengelola berbagai departemen, berbagai, staf seperti itu, untuk mengkoordinasikan kegiatan kampus serta menjalin hubungan dengan pihak eksternal. Sementara di himpunan mahasiswa, pemimpinan lebih menekankan pada pengembangan akademik, penelitian, dan pendampingan mahasiswa dalam bidang keilmuan tertentu. Kedua organisasi ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya visioner, tetapi juga memiliki kemampuan, manajerial, pintar me-manage waktu, seperti itu, yang baik agar program kerja berjalan sesuai dengan rencana. Menjadi pemimpin di organisasi mahasiswa bukan hanya tentang menjalankan tugas selama satu periode, tapi juga meninggalkan warisan kepemimpinan yang bisa diteruskan oleh generasi berikutnya. Pemimpin yang baik harus mampu menciptakan sistem yang berkelanjutan, membentuk kaderisasi yang kuat, dan memastikan bahwa organisasi tetap berjalan meskipun kepemimpinan telah berganti. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa bukan hanya soal kepentingan pribadi, tetapi tentang bagaimana menciptakan perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang, baik di dalam kampus maupun di lingkungan akademik, di luar kampus atau di luar akademik. Pada akhirnya, pengalaman memimpin di organisasi adalah bekal berharga bagi masa depan kita. Dari sini, seorang mahasiswa kita bisa belajar bagaimana mengelola tim, menyelesaikan masalah, dan berpikir strategis dalam mengambil keputusan. Semua keterampilan ini akan sangat berguna di dunia profesional, baik di dunia kerja maupun di lingkungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, menjadi pemimpin di organisasi mahasiswa bukan hanya tentang menyelesaikan satu periode kepemimpinan, tetapi juga tentang bagaimana membentuk diri menjadi pemimpin yang lebih baik di masa depan. Eh, Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.